di bawah kami masih baru-baru 2 tahun ataupun 3 tahun itu udah penuh waktu. Kami ini yang 16 tahun ataupun 14 tahun ini sama sekali belum. Nama saya Eva Yanti Tarigan. Saya bertugas sebagai Koordinator TKSK Kabupaten Asahan. Saya menjadi TKSK sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 16 tahun. Nama saya Deli Suryanti, wilayah tugas saya Kecamatan Rawapaca Arga. Awal mula masuk dari tahun 2009 hingga saat ini, sekitar 16 tahun. Perkenalkan, saya Ismail Harun. Saya menjadi TKSK sejak 2011. Kecamatan tugas saya di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Tugas tupoksi kita itu bekerja sama perpanjang tanganan Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Kabupaten lalu Kecamatan. Nah, jadi segala permasalahan sosial seperti 26 PMKS itu ya kita berkoordinasi lah ke kecamatan, kelurahan atau desa untuk mencari data-data depan PMKS. Nah, setelah itu kita menjadi koordinator untuk permasalahan sosial tadi lah di lapangan. Kalau tantangan untuk kita itu di lapangan itu salah satunya ya faktor kondisi jalan, situasi di daerah kita itu kan ada yang bagus, ada yang tidak, dan kemudian kita kan menghadapi masyarakat ini kan ada yang bisa welcome saat kita bantu, ada juga yang mereka ini bantuan nggak datang-datang tapi data terus datang, minta terus gitu. Jadi menghadapi itu kita ya harus kuat, harus positif dengan menghayu-hayukan mereka, sabar dengan rasa sabar, tapi dengan meyakinkan mereka supaya ya nanti pada saatnya mungkin bantuan itu akan turun. Kalau pertama kita 250.000 per bulan menangani kita waktu itu 2 kecamatan karena kita saat itu belum pemekaran tahun 2009 dan wilayah kecamatannya itu jauh, sangat jauh. Udah 1 juta, belum paruh waktu juga sebenarnya. Memang karena panggilan jiwa, bisa membangun jejaring kerja juga dalam tim, dan juga dengan kami bekerja sebagai TKSK ini timbullah rasa empati yang banyak dan rasa syukur, jadi lebih tambah bersyukur dengan menghadapi banyaknya permasalahan yang kami hadapi di lapangan. Karena kita udah menjalin pekerjaan itu ya rasa senang dengan bekerja itu aja gitu. Jadi ya udahlah kita menjalani kerjaan ini sambil bermasyarakat, sambil membantu masyarakat, kemudian sambil berbaur lah dengan masyarakat itu udah nyaman aja di pekerjaan itu gitu. Pada tahun 2022 kami TKSK Kabupaten Asahan sejumlah 25 orang TKSK mendaftar pendataan non-ASN di kabupaten kota. Pada saat pendataan akun non-ASN, saat itu kita belum dapat informasi dari kementerian bahwasanya kita itu akan ditampung di sana. Kemudian kita mengikuti yang dari kabupaten. Kemudian kita mendaftarkan akun. Saat itu kita semua nggak mengikutinya karena masih ada perasaan canggung. Saat ujian tahap 1 kami tidak mengikuti, hanya 5 orang yang ikut ujian di kabupaten kota. Kita 18 orang tidak mengikuti ujian. Kami berinisiatif lah bagaimana caranya agar kami yang dari awalnya tahun 2009 memang direkrut oleh Kemensos agar bisa masuk database di Kemensos. Bulan Desember 2024 saya bersama Korkap TKSK Kota Medan berusaha untuk bertemu dengan Komisi 2 yaitu Bapak Doli Kurnia Tanjung. Alhamdulillah
kami diterima dengan baik oleh beliau. Sepulang dari sana, alhamdulillah dengan dukungan juga dari fraksi PAN saat itu yang juga ikut membantu kami, mendampingi kami juga langsung dari kabupaten kota untuk menyampaikan persoalan kami ini ke Kementerian Sosial. Ke Jakarta kemarin kami didampingi juga oleh fraksi PAN, tapi yang Kabupaten Asahan. Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa mengikuti ujian tahap 2, tepatnya waktu itu tanggal 27 April tahun 2025, dan kami sudah masuk terdata sebagai P3K paruh waktu di Kementerian Sosial RI. Kami dari 18 orang TKSK Kabupaten Asahan ini yang kebetulan hanya segelintir lah, beberapa orang yang belum lulus TKSK Kementerian untuk penuh waktu. Jadi kami berharap untuk Bapak Presiden maupun DPR RI, Komisi 2 dan Pemkab Kabupaten juga membantu kami agar kami bisa penuh waktu, karena kami sudah menjalaninya cukup lama juga, 16 tahun, dan berharap kami ada kepastian lah, karena sampai saat ini pun kami belum mendapatkan kepastian untuk yang paruh waktu ini pun belum sama sekali. Kami masih berkoordinasi tetap dengan DPR di Asahan, mereka mendampingi kami sampai saat ini. Jadi kami berharap kalau bisa sampai dengan penuh waktu kami didampingi terus dengan DPR Komisi 2 RI dan juga daerah juga mendampingi kami sampai dengan kami penuh waktu, itu berharapnya. Supaya dibantu agar bisa menjadi penuh waktu. Jadi 16 tahun kami itu kan kawan-kawan sudah penuh waktu, kami hanya sekitar 700-an lebih lah di Indonesia kemarin yang masuk R3T itu yang paruh waktu, sisanya kan sudah penuh waktu. Harapannya biar kami bisa segera mengikuti kawan-kawan yang lain lah, segera masuk ke 3K penuh waktu. Karena kan di bawah kami masih baru-baru 2 tahun ataupun 3 tahun itu udah penuh waktu. Kami ini yang 16 tahun ataupun 14 tahun ini sama sekali belum mencapai penuh waktu. Itu yang kami harapkan. Sekiranya Pak Doli bisa membantu kami gitu supaya bisa masuk ke penuh waktu seutuhnya.